sebelum kita masuk, kita akan mulai dari pembukaan sebentar berlangsung. Kemudian selanjutnya saya minta kesediaan dari Bapak Ibu untuk bisa memimpin kita dalam doa pembukaan satu. Saya persilakan. Apa topik itu ada? Contoh dia. Iya. Diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang sangat kasih Tuhan serta anak-anak yang kasih, sebelum kita memulai sosialisasi diseminasi budaya positif di sekolah kita ini, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Di siang hari ini ya Tuhan, patut kami mengucap syukur kepada-Mu atas berkat dan pimpinan-Mu yang Engkau telah nyatakan dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kami. Di mana pada siang hari ini Engkau telah mempersatukan kami, mempertemukan kami, menghimpun kami di sekolah kami ini, di mana kami dalam melaksanakan tugas masing-masing. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami akan melanjutkan tentang pertemuan di seminasi budaya positif di sekolah kami ini. Dan sebelumnya itu ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kami. Tuntun dan sertai kami ya Tuhan, baik Bapak Kepala Sekolah sebagai pemateri maupun kami sebagai teman sejawat pada saat ini, bahkan anak didik kami. Tuhan sertai kami. Semoga apa yang kami akan laksanakan pada saat ini, sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Allah dalam surga, sempurnakanlah kami ini. Dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Ibu yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya pada susunan atau hierarki kegiatan kita hari ini, yaitu sambutan kepala sekolah, dan selanjutnya penyampaian materi oleh calon guru penggerak. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa secara kebetulan saya merupakan calon guru penggerak pada angkatan 9 dari Kabupaten Tanah Toraja, dan juga secara tugas dan tanggung jawab memberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Jadi saya satukan saja pada kegiatan ini, bahwa kegiatan ini saya tegaskan bahwa kegiatan diseminasi positif di sekolah adalah merupakan bagian daripada kegiatan berbagi praktik baik dari rekan-rekan atau teman sejawat yang merupakan guru penggerak atau calon guru penggerak. Kegiatan seperti ini akan terus berlangsung di lingkungan sekolah Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, karena di dalamnya ada hal tentang berkolaborasi, tentang bersama-sama mengimplementasikan dan hidup di dalam kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini sementara digulirkan pemerintah untuk melaksanakan pada setiap kerja atau sekolah. Pada kegiatan saat ini, baiklah saya langsung saja untuk sebelumnya saya sudah menyampaikan yang dapat merupakan penyampaian secara singkat dari kepala sekolah, dan selanjutnya saya akan masuk ke dalam memaparkan materi diseminasi budaya positif di sekolah. Seperti kita lihat di sana judulnya yang ditampilkan dalam slide proyektor, diseminasi budaya positif di sekolah. Artinya ini merupakan bagaimana kita mau menumbuh kembangkan dan membudayakan kebajikan-kebajikan universal yang kita tuangkan di dalam keseharian kita dalam menjalankan komunitas di sekolah, yaitu budaya positif.
Jadi sekolah ini ada selama ini kekuatan-kekuatan yang mendukung tentang budaya kita di sekolah sebelumnya sudah ada. Tetapi pada kesempatan ini kita akan membuat semacam yang lebih teratur sehingga nanti kita mencapai suatu kesepakatan dan dapat memahaminya secara bersama-sama terutama yang positif di sekolah. Baiklah, saya pakai pengantar pada saat ini sebagai calon guru penggerak perlu saya mau menyampaikan atau memberi pemaparan kepada Bapak Ibu dan anak-anak sekalian tentang peran guru penggerak. Peran guru penggerak itu yang pertama bahwa mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Artinya di sini setiap guru penggerak itu akan melaksanakan tugas sebagai pemimpin atau merupakan tombak perubahan paradigma pembelajaran di sekolah. Yang pertama, nanti kita lebih jauh lagi. Kemudian mampu menggerakkan komunitas praktisi. Bersyukur di sekolah LPT SMP Sakatiga Sanggala ini sudah ada salah seorang mereka yang merupakan guru penggerak, sehingga sebelumnya di sekolah kita ini sebenarnya ada komunitas praktisi yang terbentuk. Bahkan lebih jauh lagi, kita memiliki komunitas praktisi di tingkat wilayah Sanggala atau yang kita sebut dalam bahasa yang lebih mengenal untuk kita, bahasa komunitas praktisi Sanggala. Ya, gitu. Kemudian tugas yang ketiga, mampu menjadi cook atau pelatih bagi guru lain. Itu tuntutan yang memang melekat pada seorang guru penggerak. Yang keempat, mampu mendorong kolaborasi antar guru. Artinya dia yang harus memberdayakan bagaimana komunitas di sekolah itu. Salah satu komponennya adalah guru. Sehingga seorang guru penggerak harus mampu mendorong terjadinya kerjasama yang sinergis, kerjasama yang saling memberdayakan dan saling menguatkan dalam lingkungan sekolah, baik kepada guru sebenarnya ini maupun semua pemangku tugas di sekolah. Ya. Kemudian yang kelima, mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Artinya dalam hal ini dalam kegiatan-kegiatan pembelajarannya mampu memberikan atau transfer bagaimana murid untuk dapat menjadi calon-calon pemimpin kelak di kemudian hari dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid yang diberikan kepada mereka. Demikian itu untuk peran guru penggerak. Kemudian nilai guru penggerak. Selain peran, ada nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak itu merupakan hal yang dinamis, tidak serta-merta tetap atau tidak serta-merta langsung pada nilai yang batangnya satu kali dan langsung tetap, tetapi suatu nilai yang bertumbuh. Artinya begini, nilai guru penggerak itu mandiri. Seorang guru penggerak akan dapat memupuk nilai kemandiriannya melalui pengembangan dirinya. Misalnya melalui pelatihan-pelatihan yang relevan, kegiatan MKKS, kegiatan BPG dan kegiatan yang lainnya yang relevan. Misalnya KKG, komunitas-komunitas di dalam itu mengadakan kegiatan feedback, workshop dan lain sebagainya. Nilai kemandirian dapat ditingkatkan oleh seorang guru penggerak. Nilai kolaboratif bagi seorang guru penggerak itu sangat ditentukan kemampuan berkomunikasi. Seorang guru penggerak itu memiliki kemampuan mengkomunikasikan ide atau memiliki kemampuan untuk dapat berkomunikasi dengan baik kepada semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan sekolah, terutama terhadap rekan sejawat dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Kemudian reflektif. Nilai guru penggerak yang berikut adalah reflektif. Seorang guru penggerak harus merupakan orang yang senantiasa reflektif terhadap inti daripada tugasnya itu menyelenggarakan pembelajaran dan pendidikan. Ya, reflektif. Lalu nilai reflektif ini akan diimbaskan kepada rekan sejawat dan semua yang ada di sekolah melalui kegiatan kolaboratif untuk senantiasa saling menguatkan untuk mengadakan reflektif secara bersama-sama dan secara individual.
dan juga akan mengimbaskannya kepada siswa. Sebab reflektif itu juga sangat penting bagi seorang murid atau siswa dilakukan terhadap kegiatan pembelajaran yang diikuti. Akan banyak muncul pertanyaan di situ. Tadi pembelajaran yang diselenggarakan dari kegiatan bidang studi ini, apa yang saya dapatkan? Apa kelemahan saya? Apa yang saya tidak kuasai dan kekuatan apa yang ada pada saya? Bagaimana saya mengembangkannya lebih baik ke depan? Itu semua terjawab dalam refleksi yang kita lakukan. Artinya berusaha menggabungkan apa yang kita lakukan dalam pikiran kita. Kemudian nilai guru penggerak yang berikut, inovatif. Seorang guru penggerak itu dituntut untuk senantiasa melakukan inovasi. Ya, nilai inovasi ini akan bertumbuh seiring adanya predikat guru penggerak pada setiap guru penggerak. Artinya begini, bisa menumbuh nilai inovatif, tidak serta-merta datang. Tetapi berhubungan dengan kemandirian tadi, kolaboratif tadi yang reflektif. Inovatif bagi seorang guru penggerak itu artinya mampu menciptakan, contohnya ya yang dapat kita lihat, seorang guru penggerak harus mampu menciptakan pembelajaran yang menarik, harus mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, menciptakan media pembelajaran baik berupa video dan lain sebagainya, sehingga itu dapat menumbuhkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dan nilai inovatif itu juga akan membuat sekolah yang aman dan nyaman bagi semua kalangan. Memang Bapak Ibu, sebenarnya kalau dipikir peran dan nilai guru penggerak itu berat. Tetapi kalau dimulai dari diri kita ada motivasi prinsip, akan semua itu bisa berjalan. Dan yang tinggal untuk kita bisa bersama-sama mensikapi hal ini adalah kerjasama sekolah. Ya. Sebab itulah sehingga pemerintah dengan secara intensif mengadakan program pendidikan pelatihan dan penggerak. Kemudian yang terakhir merupakan muara dari semua nilai yang telah bergerak adalah berpihak kepada peserta didik. Berpihak kepada peserta didik. Sebab menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu merupakan persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Artinya sekolah itu merupakan pelaku langsung pendidikan. Lalu sekolah itu harus mampu menjawab tantangan zaman yang senantiasa berubah, sehingga outputnya nanti generasi hari akan memiliki kompetensi untuk berlanjut ke dunia hidup dan memiliki karakter yang baik dan menguasai pengetahuan. Itu dihadirkan bila mana ada pembelajaran yang berpihak kepada murid. Artinya berpihak kepada murid betul-betul mendahulukan faktor kebutuhan dan gaya belajar siswa. Ini ada dua kata kunci, kebutuhan dan gaya belajar siswa. Dengan tetap memperhatikan atau mengamati atau memahami tentang bakat dan minat siswa. Jadi sebenarnya tentang berpihak pada murid ini sangat panjang. Kalau kita menjelaskan secara mendetail, atau ini tidak akan habis di kesempatan ini, mungkin akan berhari-hari. Tetapi intinya bahwa berpihak pada murid itu mampu memahami kebutuhan belajar murid secara menyeluruh. Itu sudah merupakan bagian integral daripada mereka belajar. Kita belajar. Mau tidak mau kita harus berpihak pada murid. Contoh pembelajaran yang tidak berpihak kepada murid, saya dari kalimat dengan video saya sampaikan yang pertama yang saya berikan contoh. Pertama-tama guru mendominasi kegiatan pembelajaran di kelas. Ya. Semua itu dilaksanakan bahwa guru memiliki pemahaman bahwa saya adalah pusat daripada semua kegiatan pembelajaran. Pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan pembelajaran, pusat daripada setiap aktivitas.
aktivitas program. Padahal sudah ada perubahan paradigma yang ada sekarang, yaitu berpihak pada orang lain. Kita lebih jauh lagi di situ, mungkin kita akan berlanjut kepada ada pertanyaan pemantik yang sengaja saya berikan di sini. Mungkin sudah bisa kita amati ke sana, atau terlalu kecilnya, atau sudah bisa kita lihat. Pertanyaan pemantik yang pertama, saya mau nanti juga ada untuk anak-anak sekalian, siswa. Yang pertama ini pertanyaan pemantik, ada 4 pertanyaan pemantik. Kita akan menjawab secara berdialog saja pada saat ini. Pertanyaan itu sebagai berikut. Yang pertama, instruksinya, apakah Bapak Ibu setuju akan hal berikut? Yang pertama, pemberian hukuman atas pelanggaran siswa akan dapat mendisiplinkan siswa atau murid. Ini yang pertama, supaya kita bisa berdialog ini. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan jawaban berdasarkan apa yang ada dalam pikiran kita dan bagaimana kita punya konsep yang kita pahami selama ini. Di sini kita berdialog. Dan di pertanyaan pemantik yang pertama ini, pemberian hukuman atas pelanggaran siswa akan dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira bagaimana pendapat kita? Kita langsung saja, Bapak Ibu, kita mengacungkan tangan dan kita segera berdialog untuk menjawab pertanyaan pemantik yang pertama dalam diskusi kita kali ini. Saat ini. Ya. Mungkin 2 menit ya kita mencoba menggali ulang jawaban kita. Sebenarnya ini sudah terjawab oleh kita ya. Nanti kita sama-sama mengeksplorasinya. Di mana kebermanfaatan pertanyaan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan tanggapan tentang pertanyaan apakah pemberian hukuman atas pelanggaran siswa akan dapat mendisiplinkan siswa atau murid. Menurut pemahaman kami, tergantung dari yang memberikan hukuman dan hukuman apa yang diberikan. Karena pemberian hukuman itu, saya kira itu ada beberapa cara memberikan hukuman terhadap siswa. Jadi saya kira kita perlu menggarisbawahi hukuman apa yang diberikan kepada siswa sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sehingga dengan adanya hukuman itu siswa dapat menyadari tentang kesalahan sehingga dia dihukum. Jadi secara garis besarnya ada hukuman yang bisa mendisiplinkan siswa dan ada pula hukuman yang mungkin membawa siswa lebih jauh. Itu tanggapan dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Luar biasa masukan pendapat dari Bapak Dilikus tentang pertanyaan pemantik yang pertama ini. Mungkin dari rekan-rekan Bapak Ibu yang lain masih ada tambahan atau jawaban terhadap pertanyaan pemantik satu ini yang kita sudah lihat bersama. Saya berikan lagi kesempatan lagi untuk bisa memberikan kita masukan yang berikut selain tadi yang telah disampaikan Bapak ya. Ada yang kita sudah nanti kita bahas. Ini masih ada ibu yang bisa memberikan ya silakan ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tentang pertanyaan pertama tadi, pemberian hukuman atas pelanggaran siswa akan dapat mendisiplinkan siswa
sang murid, apakah kita setuju atau tidak? Menurut saya agak setuju karena secara fisik dan pemberian hukuman secara moral. Dan yang saya agak setuju di dalam adalah pemberian hukuman secara moral. Misalnya di dalam pemberian hukuman secara moral, saya kira itu bisa memberikan menjadikan anak menjadi disiplin karena secara moral atau karakternya kita bisa dengan cara membina. Itu satu. Kemudian siswa itu kita bina sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Kemudian di dalam pemberian hukuman juga mungkin siswa itu diberikan tugas sehingga siswa itu boleh mendisiplinkan diri mengerjakan tugas, apakah itu tugas dia diberikan di rumah atau di sekolah, sehingga siswa itu betul-betul mendisiplinkan diri di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di sekolah sesuai dengan pelanggarannya. Jadi pelanggaran itu mungkin sekarang sudah tidak bisa dilaksanakan seperti memberikan hukuman secara fisik. Nah, jadi kalau saya agak setuju dengan memberikan hukuman secara moral. Dan satu lagi yaitu memberikan tugas kepada siswa itu yang dapat membawa mereka untuk betul-betul mendisiplinkan diri melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa masukan dari Ibu Frida, bahwa seperti tadi saya sebutkan sedikit bahwa ada berupa hukuman bagi siswa itu membuat mereka dapat berdisiplin. Itu merupakan tindakan yang untuk mendisiplinkan siswa. Di sekolah kita ini sambil peribahasa menyatakan sambil menyelam minum air. Ya, mungkin tanpa mengurangi rasa konsentrasi mengambil video, mungkin bisa memberikan tanggapan juga terhadap ini. Pemberian hukuman atas pelanggaran siswa akan dapat mendisiplinkan siswa atau murid. Pertanyaan pemantik tadi itu sudah ada di slide proyektor. Silakan memberikan tanggapannya sesuai dengan atau mungkin ada masukan ya. Akan kita dengarkan juga dari ada pendapat ya. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang dipaparkan di sana, pemberian hukuman atas pelanggaran siswa, apakah dapat mendisiplinkan siswa? Ini kalau paradigma lama bisa, karena kan dulu anak-anak dididik itu untuk melawan penjajah kan. Jadi kalau dengan cara mendisiplinkan kan anak jadi takut. Jadi dulu itu sangat oke kita terapkan. Tapi kalau untuk sekarang saya kira tidak lagi. Justru membuat anak-anak jadi munafik. Mungkin patuh di depan kita, tapi di belakang itu tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah. Yang pertama saja dulu. Ya. Pertanyaan pertama. Kita berdasarkan hierarki pertanyaan pemantik, hanya di pemantik satu saja dulu. Ya, biasa saja Pak. Ya, terima kasih mungkin dari rekan-rekan. Selamat datang, selamat bergabung. Mungkin jalannya agak jauh dari bawah. Ya, terima kasih. Iya, kalau tidak ada, ini kita mau melihat tentang perubahan paradigma. Ada, kita lihat kembali nanti, kita kumpulkan ini, nanti kita lihat itu apa efeknya, kita simpan di situ. Inti dari 3 jawaban tadi kita sudah bisa mengakomodir dalam pikiran kita. Baik, kita masuk pada pertanyaan pemantik kedua. Ini sebenarnya berputar pada nilai hukuman. Ada kan hukuman, ada konsekuensi, itu ya, apa seperti itu, hukuman dan konsekuensi. Pertanyaan pemantik yang kedua ini, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi kerja siswa. Kira-kira bagaimana tanggapan kita ini?
pemberian hadiah. Silakan Bu. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Pertanyaan yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju akan hal berikut? Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Kalau saya secara pribadi dan mungkin yang lainnya, saya setuju. Karena dengan memberikan hadiah terhadap prestasi yang dilakukan atau dihasilkan oleh seorang siswa, itu akan menjadi motivasi belajar bagi mereka. Dan dengan memberikan hadiah kan kita bisa menghargai proses yang dilalui mereka untuk mendapatkan satu prestasi. Jadi kemungkinan kalau kita lihat ada yang dapat juara dikasih hadiah, akan menjadi motivasi bagi yang lainnya juga untuk berpacu, bersaing. Bagaimana caranya juga supaya bisa juga berprestasi. Jadi mungkin itu saja singkat dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Luar biasa pendapat dari Ibu rekan kita Ibu Tripena bahwa pemberian hadiah itu akan memberikan semangat kepada siswa untuk bisa lebih lagi menghasilkan prestasi yang lebih baik itu. Mungkin masih ada dari Bapak Ibu, atau saya mau melibatkan anak-anak sekalian. Kira-kira menurut kalian ini bagaimana? Luar biasa karena mereka hadir. Ya, silakan berpendapat, silakan belajar tampil di dalam forum-forum ya. Silakan memberikan ide. Luar biasa karena mereka hadir. Kira-kira kalau saya masih pertanyaan ini, bagaimana perasaan kalian kalau kalian diberikan hadiah terhadap apa yang kalian capai? Secara jujur berpendapat anak-anak. Silakan, satu orang. Saya kasih kesempatan untuk bisa mengacungkan tangan 1 menit atau 2 menit. Pikir dulu baru. Kalau 2 menit belum bisa, berarti sementara pikir-pikir jawabannya ya. Silakan salah satu perwakilan dari anak-anak sekalian. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Itu perlu alasan. Ya. Ada? Kira-kira kalau saya persingkat, ada yang setuju enggak? Dengan masukan selain dari rekan kita tadi Tripena yang luar biasa memberikan masukannya tentang bahwa pemberian hadiah akan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Ya, dan dari pendapat yang kedua dari anak-anak kita, dari murid, bahwa mereka setuju tentang pernyataan ini. Yang lain Bapak Ibu mungkin masih ada. Kalau tidak ada, nanti kita mengeksplorasi bersama pada bagian setelah pemantik ketiga dan keempat. Baik, saya akan melangkah ke pemantik yang ketiga. Guru dapat menjadi teman bagi siswa. Setuju akan hal ini atau tidak setuju? Silakan Bapak Ibu, anak-anakku sekalian memberikan tanggapannya. Yang ketiga, guru dapat menjadi teman bagi siswa. Kira-kira bagaimana kita mengatakan setuju, dan tentunya ada alasan yang mendukung dengan pernyataan setuju atau tidak setuju yang kita sampaikan itu atau paparkan itu. Silakan. Silakan dipikir-pikir 1 menit 2 menit supaya nanti pada bagian berikutnya akan lebih menggali. Ada Bapak Ibu yang akan memberikan pendapat, bisa berbagi kepada kita tentang pernyataan pemantik ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, menurut pemahaman saya, guru dapat menjadi teman bagi siswa. Ya, perlu kita lihat bahwa tentunya kalau saya ya setuju
Tetapi dalam hal ini tetap menjaga batasan yang ada antara guru dengan siswa. Ya, dengan menjadi teman dengan siswa pun, saya kira siswa akan tidak menjadi terlalu takut. Mungkin contoh kecil akan bertanya, tetapi karena terlalu jarak yang siswa dengan guru itu mungkin terlalu ini, jadi siswa akan takut untuk bertanya. Jadi menurut saya teman dalam artian tetap ada batasan guru dengan siswa. Terima kasih. Ya, luar biasa masukan dari Bu Vero bahwa seorang guru bisa menjadi teman bagi siswa pada sesuai konteksnya. Baik, ada lagi yang Bapak Ibu, anak-anak mau berpendapat supaya lebih ramai asana masukan yang kita dapatkan hari ini. Atau mungkin saya berikan sub pemantik dari pendapatnya tadi Ibu Vero. Apakah kita setuju dengan hal itu? Kita setuju ya, bahwa guru bisa menjadi teman bagi siswa pada konteksnya. Ya, seperti itu. Ya, anak-anak, seperti itu ya. Bisa berpendapat seperti itu bahwa guru bisa menjadi teman. Ya, baik, kita setuju ya. Sejalan dengan pendapatnya Ibu tadi bahwa guru bisa menjadi teman. Yang berikut, pertanyaan berikut pemantik selanjutnya, guru memberikan solusi terhadap siswa yang bermasalah. Apa setuju ini atau tidak setuju? Silakan kita menjawab sesuai dengan yang ada dalam yang tergambar atau ada selama ini dalam mindset kita yang ada pada saat selama ini sampai hari ini. Kira-kira betulkah pernyataan ini kita mau setuju ini atau tidak? Guru memberikan solusi terhadap siswa yang bermasalah. Ya, mungkin dari kita mau mendengarkan pendapatnya Ibu Penny dengan Ibu George ya, mungkin bisa kita berikan masukan dulu ini ya, supaya kita dengar suaranya hari ini ya. Guru memberikan solusi terhadap siswa yang bermasalah. Sebenarnya Bapak Ibu, saya mau jelaskan sedikit. Inti dari setiap program guru penggerak ini ada pada pemantik keempat. Sebenarnya terikat, terangkum, berakar di situ. Ya, sebenarnya. Ya Bu ya, guru memberikan solusi terhadap siswa yang bermasalah. Saya pikir seperti itu. Silakan kita memberikan tanggapan setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini. Saya Pak sendiri. Iya, iya. Terima kasih atas kesempatan yang kedua kalinya. Jadi kalau saya sangat setuju dengan pemberian solusi terhadap siswa yang bermasalah. Karena pada dasarnya setiap masalah pasti ada solusinya. Jadi bagi siswa yang bermasalah pasti saja guru yang berkompeten untuk mencari apa masalahnya. Jika sudah ketemu dengan masalah itu, maka guru harus memberikan solusi kepada siswa itu sehingga tidak larut dalam masalah itu. Sehingga masalah itu boleh dilalui dengan baik. Dan setelah diberikan solusi, maka yang diharapkan di dalam adalah kesadaran kepada siswa yang bermasalah itu untuk tidak mengulangi masalah yang telah terjadi. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Pendapat yang sangat luar biasa tentang ini bahwa guru bisa memberikan solusi kepada siswa sesuai dengan kompetensi yang dimiliki tersebut untuk dapat memahami solusi apa yang akan diberikan. Luar biasa pendapat dari Ibu.
Mungkin masih ada rekan-rekan atau malah dari anak-anak, itulah tujuannya kalian diikutkan dalam forum ini. Ya. Guru memberikan solusi terhadap siswa bermasalah. Ya, setuju. Karena, ya kan begitu kalimatnya kalau itu. Tidak setuju, karena, ya intinya seperti itu. Hanya mencari dan menguatkan pernyataan kita setuju, tidak setuju. Ya. Gitu ya. Ada lagi? Baik, kalau ini saya pikir bahwa tanpa mengurangi waktu, sebenarnya kita punya jawaban itu mungkin seiring dan sejalan dengan jawabannya yang tadi memberikan support kepada kita yang luar biasa. Nanti kita melihat perbandingan nanti tentang pertanyaan tematik ini. Baik, kita akan melangkah pada hal berikutnya. Di dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang mengadaptasi budaya positif, saya katakan mengadaptasi berarti ada sesuatu hal di dalam, adalah dapat tercapai dengan, coba kita perhatikan Bapak Ibu, anak-anakku slide yang di sana, yaitu dengan disiplin positif. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Berdasarkan paparan daripada Dr. William Glasser dan dalam teori kontrol teori, meluruskan beberapa miskonsepsi yang selama ini terjadi. Saya pikir dari pertanyaan pemantik yang tadi kita sudah mencoba memberikan jawaban, akan terjawab di sini. Bahwa sebenarnya yang pertama, ilusi guru itu terjadi dalam diri benak guru bahwa dia dapat mengontrol murid. Bapak Ibu, kita punya ilusi bahwa kita akan mampu mengontrol dia. Padahal realita yang ada sebenarnya kita tidak akan mampu mengontrol. Karena itu mengapa demikian kita akan bertanya, kenapa tidak bisa kita mengontrol? Karena itu sekuatnya kita manusia, seorang manusia tidak mungkin kita bisa semuanya mengendalikan secara total. Sehingga berdasarkan penelitian, pendapat dan hasil pengalaman bertahun-tahun dari timnya Dr. William Glasser mengatakan ternyata yang guru paham selama ini bahwa saya dapat mengontrol murid, ternyata itu keliru. Ternyata bahwa guru tidak dapat mengontrol murid. Yang kedua, ilusi dalam diri guru bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Padahal yang seharusnya tidak demikian. Penguatan positif itu tidak selamanya efektif dan bermanfaat. Misalnya, pernyataan yang kita bisa pahami, ada anak kita bermasalah, kita katakan begini, kasihan orang tua. Bukan itu. Ini satu subsidiarnya ya. Kita berpikir sebagai gurunya akan dia termotivasi memberikan kasihan orang tua, tapi justru itu akan membekas sebagai yang bertahan jangka panjang negatif dalam diri siswa. Itu maksudnya pada ilusi bahwa semua penguatan positif akan bermanfaat. Contoh berikut, kotor nama. Contoh tentang nama. Kalau begitu kau membersihkan, sehingga kita pikir bahwa semua penguatan positif yang kita berikan itu akan menguatkan karakter dan kepribadian yang meningkat. Padahal tidak, karena dia akan mengalami traumatik misalnya, dan dia akan mengalami sikap antipati terhadap hal-hal yang positif ini. Di sinilah mungkin kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang benarnya bagaimana? Tidak demikian. Jadi setiap tindakan kita sebagai guru ini kita ada fokus pada guru anak-anak sekalian. Kritik yang kita berikan kepada murid kita itu boleh jadi malah sebaliknya akibat yang akan ditimbulkan. Contohnya di dalam pengajaran kita, kau tidak kasihan sama bapak, bapak sudah tirek-tirek di sini.
justru itu kita akan menanamkan hal yang negatif secara tidak langsung, menanamkan sikap rasa bersalah yang akan mempengaruhi mental. Sehingga kelak di kemudian hari dia akan menuntut hal yang sama kepada orang lain juga seperti itu. Orang nanti dalam melihat kenyataan orang berekspresi, dia akan bukan itu karena orang begitu. Dulu dia suruh saya begini, saya yang bersalah tidak boleh juga begitu. Itu akan terjadi proses pengembasan yang tidak semuanya positif atau bermanfaat secara jangka panjang di masa yang akan datang. Jadi ini ilusi yang kita paradigma, ada perubahan paradigma di dalam atau mindset kita. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, padahal tidak seperti itu. Seorang guru dewasa dalam konteksnya kan kita sebagai guru, kita dewasa pada murid kita, misalnya pada tingkat SMP pada konteks kita sekarang. Kita malah memiliki ilusi dalam pikiran kita, benar kita bahwa saya memiliki hak untuk memaksa anak murid kita atau peserta didik kita. Padahal tidak. Yang kita bisa lakukan itu adalah menuntun, dan motivasi itu akan muncul dari dalam dirinya sendiri. Ya, itu yang saya mau. Sehingga dari pertanyaan pemantik di atas, kita akan gali lebih jauh lagi di sini pada konsep hukuman, konsep dasar atau makna kata hukuman. Ada tiga hal ya, ada tiga hal hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu sebenarnya dalam konsep perubahan paradigma tidak akan mampu mendisiplinkan siswa. Mengapa demikian? Batin orang itu seperti luasnya lautan. Yang kita lakukan untuk hal ini bagaimana? Kita memotivasi seorang siswa atau orang lain untuk bisa memunculkan motivasi disiplin untuk dapat melakukan nilai-nilai kebajikan berdasarkan dari dalam dirinya, sehingga ada keyakinan yang dia pegang. Misalnya, contoh, saya tidak mau terlambat. Mengapa? Yakinnya apa? Saya bertanggung jawab terhadap apa yang kami pahami secara bersama-sama. Kalau hukuman, karena kau terlambat, tolong tuliskan 100 kalimat tentang saya tidak akan terlambat. Itu hukuman namanya. Ada saja hal-hal gejolak batin, pemikiran, bahkan bisa saja menurut teorinya tentang otak manusia, bisa saja di dalam masalah itu menjadi mengendap dan menjadi suatu bahasa sekarang bom yang akan meledak pada masa yang akan datang. Waktunya. Jadi dalam hal ini hukuman tidak akan dapat mendisiplinkan siswa. Sama halnya pemberian hadiah. Pemberian hadiah itu kita pahami dulu tentang konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Tetapi ingatlah bahwa memberikan hadiah jangan sampai, ini saya berdasarkan pengertian konsekuensinya, jangan sampai ada pembiasaan. Contoh, orang tuanya menyuruh anak-anaknya melaksanakan suatu kegiatan, kemudian mengatakan berapa imbalan yang saya dapatkan, karena ada kebiasaan. Tetapi prestasi itu baiklah sebagai guru bukan dengan memberikan hadiah, tetapi memberikan tuntunan yang sesuai kebutuhan, memberikan pemahaman, memberikan analisa terhadap anak didik ini, baik secara kelompok kecil, kelompok besar maupun pendampingan itu. Jadi hadiah sama sekali menurut teori perubahan paradigma bahwa bukan berkorelasi langsung mendekatkan prestasi, sebab dalamnya itu akan mereka berhitung-hitungan tentang nilai yang apa mereka dapatkan. Bukan misalnya ini contoh yang paling dekat, mereka mengikuti kegiatan tidak juara, berarti mereka tidak mau lagi untuk belajar. Ini konsekuensinya kalau berdasarkan pada hal ini. Padahal itu belajar itu salah satunya adalah memiliki kecakapan hidup. Ya. Jadi mungkin kalau bisa begitu bahwa
pemberian hadiah atau penghargaan tidak selamanya berkorelasi langsung terhadap peningkatan prestasi bagi siswa, atau tidak selamanya relevan dan diselaraskan dengan prestasi dari siswa. Kemudian, guru dapat menjadi teman bagi siswa. Kalimat untuk menjadi teman bagi siswa itu, ya bisa saja dalam menjalankan tugas mengontrol dirinya guru berperan sebagai teman. Contoh guru berperan menjadi teman bagi siswa adalah, ya silakan duduk, nah nanti banyak. Kita bisa, ya. Tetapi kita akan lihat nanti ada masuk dalam 5 posisi kontrol guru. Ada juga dalam video saya tentang posisi kontrol guru. Guru memberikan solusi terhadap siswa yang bermasalah. Sebenarnya ini yang diharapkan terjadi di sekolah atau sistem pendidikan. Artinya, siswa bermasalah disiplin, masalah belajar, masalah karakter, masalah hal-hal atau hambatan psikologis, hambatan sosial, itulah guru hadir di situ memberikan solusi. Baik secara kelasika, kelompok kecil, ataupun secara individual. Contoh paling dekat kemarin terjadi di antara kemarin. Saya berusaha dan dengan bantuan rekan-rekan yang lain, misalnya di Pak Sauri, untuk merestitusi siswa tersebut, sehingga mereka paham bahwa itu tidak baik, ada nilai-nilai kebajikan yang dilanggar, dan dia mau menjadi apa seperti apa nanti kita lihat dalam institusi seperti itu ya. Jadi kita akan lanjut ini sudah tadi. Baik, di sini kita mau melihat apakah kita bisa lihat ke sana struktur respon. Ini masih kaitan dengan tadi berhubungan erat. Stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Kalau stimulus respon, lagi di slide, maaf. Stimulus respon tentang dunia. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Artinya ada pandangan bahwa kebutuhan kita sama. Berdasarkan teori kontrol tentang dunia, realitasnya kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Realitasnya, menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Benar sekali Bapak Ibu ya, anak-anak sekalian. Tidak akan mungkin tercapai itu mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau bahasa kerennya mungkin impossible ya. Mau setiap orang ini memiliki seragaman pandangan, tapi itu mungkin. Makanya disanggah oleh teori kontrol William Glasser tadi. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kalau pandangan stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dari teori kontrol, semua perilaku yang terjadi pasti memiliki tujuan. Contoh paling dekat, terjadi dulu di antara siswa. Ya, awal mulanya ada stimulus respon dan mereka itu sebenarnya melakukan itu ada tujuannya. Ya nanti kita lihat negatif atau positif. Orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya menurut teori kontrol hanya saya yang dapat mengontrol diri saya sendiri. Sama tadi. Saya bisa mengontrol orang lain. Padahal kenyataannya tidak mungkin saya bisa mengontrol orang lain. Ya. Berikut, maaf ini slide-nya berpindah-pindah karena pemaksaan ada pada saat wujudkan gagal. Ini teori zaman penjajahan ya. Rakyat dibujuk-bujuk dulu, kalau gagal katakan pemaksaan. Bahkan lebih jauh lagi.
Tetapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Intinya saya mau rangkum ini menurut paham diskurs, bahwa duduk sama-sama mencari solusinya dan ada gagasan baru yang kita bisa jalani secara bersama-sama. Kalau dari pengusaha tidak mungkin, itu akan merupakan hal yang gagal, hal yang gagal, merubah paradigma tentang intrinsik dan ekstrinsik tadi. Kalau dalam teori respon stimulus, model berpikir menang kalah. Tadi kalau tidak mau dipaksa, berarti ya dipaksa nanti akan ada korban yang menjadi pihak yang kalah. Karena dianggap melakukan kesalahan kalau kita hierarkikan dari atas. Dalam teori kontrol, tidak ada yang kalah, semua itu menang-menang. Masa kiranya itu win-win solutionnya, semua terpuaskan dalam ini. Semua mencari jawaban. Contoh paling dekat, si kita ambil dalam realita sekarang. Asli telah mencopot kancing bajunya Chelsea. Siapa yang menentukan? Siapa yang menentukan? Jelas Chelsea. Menang-menang di situ artinya guru hadir untuk memberikan solusi. Coba Astri sekarang kita Yakobus untuk belajar menjahit lagi. Setelah itu dia ke sana. Datang kembali, saya sudah pintar, mana kancing baju Chelsea. Saya jahitkan kembali. Apa yang terjadi? Dia bertanggung jawab. Kedua belah pihak sudah mendapatkan jawaban. Satu tidak lagi merasa rugi kalau terjadi, yang satu bertanggung jawab melakukan dan ada berbeda. Itulah namanya mode berpikir menang-menang seperti itu Bapak Ibu ya. Tidak ada solusi. Disiplin positif. Apa yang disiplin positif? Suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Dua kata kunci jalan, tanpa hukuman dan hadiah. Artinya begini, contoh paling dekat, anak-anakku sekalian, pada saat bangun pagi silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dia mulai membentuk logika berpikir, oh iya, karena di dalam dunia ini ada satu, di alam semesta ini ada yang melampaui itu semua yang maha kuasa, kepada dia saya harus meminta pertolongan. Ada nilai kebajikan dan ada kesadaran berpikir tentang apa tujuannya. Itulah makanya ada unsur intrinsik untuk melakukan sesuatu kedisiplinan dan action atau tindakan. Ya, begitu Bapak Ibu anak-anak sekalian. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang tadi itu sebenarnya dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara kita kembali tersimpul ke dalam setiap nilai kebajikan yang ada atau nilai kebajikan universal yang kita pahami atau kita yakini itu sebenarnya sudah di lingkungan sekolah terbuat dalam profil pelajar Pancasila. Sudah lengkap dalam profil pelajar Pancasila. Baik, siapa anak-anakku sekarang yang bisa menyampaikan isi daripada profil pelajar Pancasila selain di sana atau sudah bisa dengan menginternalisasi dengan sendirinya profil pelajar Pancasila tanpa mengacu dari slide yang ada. Ada? Ya, baik. Coba kita perhatikan di sana. Profil pelajar Pancasila terdiri dari apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang berikut apalagi? Berkebinekaan global. Berikut kreatif. Apalagi bernalar kritis, gotong royong dan jadi semua nilai kebajikan itu dapat menunjuk ke dalam nilai secara umum yaitu profil pelajar Pancasila. Itulah yang kita akan capai dalam kegiatan sekolah sebagai tempat pelaku utama pendidikan, yaitu menciptakan generasi profil pelajar Pancasila. Baik, kaitan dengan tadi, inilah
sebenarnya kita bertindak itu hanya didasari atas hal-hal berikut. Ya, ini tindakan kita sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini sebenarnya dapat kita kelompokkan ke dalam 3 ran, ya, yang kita sebut sebagai motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu apa? Coba Bapak Ibu kira-kira bagaimana ini terhadap 3 ranah motivasi perilaku manusia? Adakah mungkin bisa kita tambahkan yang semakin eksplisit menjelaskan tentang ini? Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Tadi, contohnya ini, saya tidak akan terlambat, nanti saya kena hukuman. Itu contohnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, saya mau rajin menata kelas kami supaya kami nanti pada saat penilaian dari OSIS akan mendapatkan gelar kelas. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalkan begini, di kelas 9 sudah tidak terjadi saling berbicara yang tidak sopan di antara teman-teman sekalian. Mengapa demikian? Oh, karena di dalam sekelas itu terdapat keyakinan bahwa saling mencintai di antara teman dan saling menghargai. Nilai-nilai itu mereka tanamkan dalam diri mindset setiap orang anggota kelas tersebut. Jadi motivasi ini adalah berasal dari dalam dirinya, dari pikirannya yang sinkron dengan psikologisnya, mentalnya, bahwa ini adalah kebajikan yang dia sadari saya harus lakukan. Saya harus lakukan. Dan inilah yang kita harapkan perilaku terjadi di lingkungan sekolah di antara setiap pemangku kepentingan di sekolah adalah orang yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi disiplin-disiplin yang kita kembangkan itu akan motivasi dari sini. Kita melakukannya karena ini, bukan karena takut dihukum, bukan karena kita mau mendapatkan penghargaan atau apresiasi. Pahami dari sini. Nah, kita lanjut ke anak sekalian. Ini pengertian tadi, kita mau lebih jauh lagi menjawab tentang ini ya. Hubungan konsekuensi dan restitusi. Ya. Ini kurang kelihatan ya. Ada tadi di skrip bukan ini. Sebenarnya intinya yang saya mau sampaikan ini, ada salah slide di situ ya. Ini mungkin tidak kelihatan dengan baik di sini, tetapi intinya hukuman. Kira-kira Bapak Ibu dalam hal ini, mungkin saya minta seperti ini, Bapak Ibu ada yang bisa memberikan contoh tentang hukuman. Berpendapat tentang apa itu hukuman, atau memberikan contoh, bagaimana ada contoh tentang hukuman. Ya. Baik lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah misalnya, kita punya keseharian. Kita kan sebagai guru atau tenaga pendidik itu banyaknya di rumah dan di sekolah ya. Boleh katakan hampir kita mengatakan 50-50 namanya di sekolah dengan di rumah.
Kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang hukuman ini? Contoh-contoh hukuman atau malah definisi hukuman. Saya memberikan gambaran di situ. Misalnya kalau saya mengajar di kelas 8, ada siswa yang sudah 3 kali tidak mengerjakan PR, dan saya suruh ke depan mengangkat kaki satu selama 1,5 jam dan mengangkat tangan secara sejajar. Itu contoh itu. Atau saya melihat mereka tidak mengikuti upacara bendera, saya panggil dan saya langsung mengatakan, awas kalau kau tidak menyelesaikan 200 kalimat untuk menuliskan saya akan ikut penjara. Itu hukuman. Seperti itu. Berarti hukuman diberikan untuk membuat seseorang berubah secara terpaksa. Lain halnya kalau di media sosial kita harus menggerakkan antara di sekolah dan media sosial. Kalau di lingkungan masyarakat itu ada hukum perdata, hukum pidana. Kalau di lingkungan sekolah itu kan konsepnya kita di sekolah sekarang tentang budaya positif di sekolah. Konsekuensi itu. Contoh yang paling dekat dengan konsekuensi, si Astri sudah menjatuhkan HP saya tadi siang, dan HP itu telah pecah belah. Saya muncul dengan bahasa saya Astri sampai ke orang tua untuk bisa memberikan saya kembali HP. Sudah konsekuensi. Apa yang kau lakukan berani berbuat, berani itu konsekuensi. Jadi konsekuensi adalah mengembalikan keadaan yang responnya lebih luar berdasarkan apa yang telah terjadi. Itu intinya. Sudah merusak, perbaiki. Sudah mengotori, bersihkan. Itu konsekuensi. Banyak ya, bisa juga di masyarakat ini diterapkan. Banyak sekali kasus ini. Contoh paling dekat, tidak memakai helm, konsekuensinya apa? Hilang. Tetapi kalau kesalahan itu muncul dari dalam, bedanya konsekuensi hukuman, tetapi dia mengacu ke pengertian restitusi, dia akan pakai helm demi sebuah keselamatan dan keyakinan bersama bahwa pengendara motor yang menggunakan helm akan lebih kecil memiliki risiko daripada tidak menggunakan helm. Itu Bapak Ibu kenalan. Jadi ada kesadaran di dalam. Kemudian saya melanjutkan saja tentang hukuman restitusi, supaya tidak berlama-lama di situ tentang pengertian restitusi. Sebenarnya begini, sudah saya gambarkan tadi, restitusi adalah mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi tanpa menyalahkan yang melakukannya, tetapi memberikan solusi terhadap apa yang terjadi dan mengingatkan untuk dapat melakukan keyakinan dan kewajiban universal berdasarkan kehendak dari dalam. Contohnya kalau restitusi itu selain hukuman dan konsepnya jelas, hukuman dan konsekuensi. Kemarin kasus yang saya sampaikan di video saya itu memang nyata. Joyce dan beberapa temannya bermasalah. Saya restitusi mereka. Saya mengingatkan bahwa apa yang kebajikan apa yang kalian tidak lakukan. Pak, kami tidak sanggup menyayangi. Harusnya bagaimana? Kami harus sanggup menyayangi. Kalau begitu, ya kami berjanji tidak terjadi seperti itu karena kami sudah sadar bahwa kami harus saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati. Lalu kami berjanji untuk meminta maaf, untuk mengembalikan proses. Ada bagian-bagian tertentu yang telah diangkat oleh kedua pihak. Itu restitusi, ada solusi. Ya. Contoh paling berikutnya lagi tentang restitusi,
anak murid saya tidak pernah mengerjakan PR. Malah saya dengar dia tidur terus. Saya tanya, kenapa kalau dia matematika seperti itu, kenapa? Pak, saya tidak mengerti sama sekali. Ya. Disitulah baru bagaimana? Apa yang kamu mau? Saya mengerti bila mana dengan begini. Saya kan tidak paham dari awal ini. Berarti saya menginstruksi mereka untuk bisa menjawab apa yang mereka butuhkan di situ. Kalau saya muncul sebagai orang pemberi konsekuensi dan pemberi hukuman, tidak. Keluar dan jangan ikut pelajaran saya. Itu kalau menurut penghukum. Konsekuensinya kalau sudah begitu kalau saya keluar. Itu. Jadi yang dibutuhkan sekarang dalam menciptakan budaya positif adalah tentang cara penyelesaian kasus dengan restitusi. Demikian. Jadi bersama mudahan ini hanya contoh dari bagian-bagian dari atas tentang kasus. Oke, setelah saya jelaskan demikian, saya mau tanya Bapak Ibu, dalam forum ini anak-anakku ada kalimat yang saya tulis, menuliskan 100 kalimat, saya tidak akan datang terlambat. Itu kalimat atau itu instruksi seperti itu hukuman atau konsekuensi. Saya suruh saya, karena kau terlambat, kau tuliskan kalimat, menuliskan 100 kalimat itu, saya tidak akan datang terlambat. Itu hukuman atau konsekuensi. Silakan apa ini pertimbangkan ini, karena ini menarik sebenarnya. Supaya kita tidak ini mau pegang anak juga sekalian, silakan pikirkan ya apa yang termuat dalam jelas sekali itu. Kita hanya diberikan dua pilihan. Sebabnya sudah jelas ini bukan restitusi. Dia tidak masuk restitusi, dia tidak masuk ranah restitusi. Dia hanya mungkin dihukum atau konsekuensi. Dari Bapak Ibu, ada yang berpendapat? Hukumannya Bapak Ibu yang dari Bapak Philip dengan itu dikonsul sekali mereka mengatakan hukuman. Kalau dari yang mana ada pendapat? Ya, hukuman. Ya kita sepakat itu hukuman. Mengapa ada hukuman? Memberikan aksi yang tidak menyenangkan bagi dia melakukan, tetapi tetap kita paksakan untuk melakukan dan tidak merupakan hal memperbaiki daripada hal yang dia sudah lakukan. Sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Baik, bagus sekali kita punya eksplorasi. Sebenarnya banyak ini contoh tentang hukuman dan saya pikir untuk ini nanti kita bisa jawab dari sini. Baik, di dalam kehidupan kita sebenarnya menurut teori kontrol dan teori tentang kebutuhan dasar manusia dari Thomson juga mengatakan bahwa kebutuhan dasar manusia itu dikelompokkan ke dalam 5 kategori. Ya, seperti berikut: kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Ya. Baik, saya memberikan contoh. Coba ada ilustrasi yang lebih saya ini. Mungkin didengarkan saja tentang materi ini, Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Kalau saya katakan begini, saya melihat murid saya agak gesit, namanya Restu. Lalu dia sampaikan begini, kalau memang Bapak Guru menyayangi saya, silakan. Ini pulpennya Pak Guru, ini pulpennya Pak Guru, kejar saya dan Pak Guru mendapatkan saya.
pernyataan seperti itu, ada murid saya namanya Restu dan dia pegang pulpen saya. Kalau Pak Guru memang menyayangi saya, ini pulpennya Pak Guru, kejar saya dan Pak Guru dapatkan saya, baru ambil kembali pulpennya Pak Guru. Kebutuhan apa yang mau dia penuhi si Restu ini? Coba mari bersama kelompok kebutuhan manusia. Oh, ternyata kebutuhannya yang belum terpenuhi, yang dia berusaha penuhi di dalam fisiologinya atau di dalam pikirannya atau dalam perasaannya atau di dalam jasmaninya, apa kira-kira? Dia pegang pulpen saya. Kalau Pak Guru memang sayang sama saya, kejar saya dan dapatkan saya untuk mendapatkan kembali pulpennya Pak. Pertanyaan pemantik tadi itu sudah ada di slide proyektor. Silakan memberikan tanggapannya sesuai dengan, atau mungkin ada masukan ya. Akan kita dengarkan juga dari ada berpendapat ya. Terima kasih Pak untuk pertanyaan yang dipaparkan di sana. Pemberian hukuman atas pelanggaran siswa, apakah dapat mendisiplinkan siswa? Ini kalau paradigma lama bisa, karena kan dulu anak-anak dididik itu untuk melawan penjajah kan. Jadi kalau dengan cara mendisiplinkan kan anak jadi takut. Jadi dulu itu sangat oke kita terapkan. Tapi kalau untuk sekarang saya kira tidak lagi. Justru membuat anak-anak jadi munafik. Mungkin patuh di depan kita, tapi di belakang itu tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah. Yang pertama saja dulu. Ya. Pertanyaan pertama. Kita berdasarkan hierarki pertanyaan pemantik, hanya di pemantik satu saja dulu. Ya, biasa ya Pak. Ya, makasih mungkin dari rekan-rekan. Selamat datang, selamat bergabung pengunjung. Mungkin jalannya agak jauh dari bawah ya. Makasih. Iya, kalau tidak ada, ini kita mau melihat tentang perubahan paradigma. Ada, kita lihat kembali nanti, kita kumpulkan ini, nanti kita lihat itu apa efeknya, kita simpan di situ. Inti dari 3 jawaban tadi kita sudah bisa mengakomodir dalam pikiran kita. Baik, kita masuk pada pertanyaan pemantik kedua. Ini sebenarnya berputar pada nilai hukuman, ada kan hukuman, ada konsekuensi, itu ya, ada seperti itu, hukuman dan konsekuensi. Pertanyaan pemantik yang kedua ini, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi kerja siswa. Kira-kira bagaimana tanggapan kita ini? Pemberian hadiah, silakan Bu. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Pertanyaan yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju akan hal berikut? Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Kalau saya secara pribadi dan mungkin yang lainnya, saya setuju. Karena dengan memberikan hadiah terhadap prestasi yang dilakukan atau dihasilkan oleh seorang siswa, itu akan menjadi motivasi belajar bagi mereka. Dan dengan memberikan hadiah kan kita bisa menghargai proses yang dilalui mereka untuk mendapatkan satu prestasi. Jadi kemungkinan kalau kita lihat ada yang dapat juara dikasih hadiah, akan menjadi motivasi bagi yang lainnya juga untuk berpacu, bersaing. Bagaimana caranya juga supaya bisa juga berprestasi. Jadi mungkin itu saja singkat dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu, luar biasa pendapat dari Ibu rekan kita Ibu Tripena bahwa pemberian hadiah itu akan memberikan semangat kepada siswa untuk bisa lebih lagi menghasilkan prestasi yang lebih baik itu. Mungkin masih ada dari Bapak Ibu, atau saya mau melibatkan anak-anak sekalian. Kira-kira menurut kalian ini bagaimana? Luar biasa karena mereka hadir ya. Silakan berpendapat, silakan belajar tampil di dalam forum-forum ya. Silakan memberikan ide. Luar biasa karena mereka hadir. Kira-kira kalau saya masih di pertanyaan ini, bagaimana perasaan kalian kalau kalian diberikan hadiah terhadap apa yang kalian capai? Secara jujur berpendapat anak-anak. Silakan, satu orang.
saya kasih kesempatan untuk bisa mengacungkan tangan 1 menit atau 2 menit pikir dulu baru. Kalau 2 menit belum bisa berarti sebentar pikir-pikir jawabannya ya. Silakan salah satu perwakilan dari anak-anak sekalian. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Jadi perlu perkataan dengan alasan Ya. Ada? Kira-kira kalau saya persingkat, ada yang setuju enggak? Baik, tadi itu ada yang saya sampaikan dalam menulis cerita tadi tentang Buat dan muridnya Ima. Ima mengatakan kepada gurunya bahwa setiap hari hanya itu terus menggambar bunga. Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi pada Ima? Sehingga mengungkapkan hal seperti itu. Coba kita dapat dulu. Anak-anak kira-kira kebutuhan apa menurut pengelompokan kebutuhan dasar manusia? 2 hal ini saja, kebebasan atau kesenangan. Kira-kira bagaimana itu? Kita mau jawab ini supaya kita memahami kebutuhan murid kita. Kalau dia mengatakan ini setiap hari hanya menggambar bunga, artinya ini setiap hari beberapa hari hanya menggambar bunga ya. Kesenangan atau kebebasan? Yang di situ yang dia tidak dapatkan adalah mau dipenuhi pemenuhan kebutuhan kesenangan. Anak kebosanan dalam berarti terpenuhi itu kesenangan. Berikut kasus ketiga. Kasus ketiga. Contoh dari kebutuhan dasar manusia. Sebab disitulah kita akan bekerja sama dengan guru dunia persedi untuk memahami. Contoh paling dekat, kita mengatakan begini dalam rapat-rapat guru murid ini yang prinsip sekali. Pasti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi di situ. Sebagai seorang pendidik di lingkungan ekosistem pendidikan sekolah, perlu tidak lanjut berupa restitusi kepada siswa tersebut. Ya. Pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Entah apa saja kebutuhan bertahan mungkin, kasih sayang mungkin. Tetapi saya lihat dalam beberapa kasus, anak-anak yang agresif di lingkungan sekolah misalnya kepada temannya dan kepada guru bahkan itu karena kekurangan kasih sayang. Biasa. Dan rasa diterima yang perlu menjadi perhatian. Kita kembali ke kasus tadi bahwa Ima melakukan kesenangan. Kebutuhan tidak terpenuhi adalah kesenangan. Saya kira Bapak Ibu di sini tentang kebutuhan dasar manusia, sasarannya adalah pesan dari kita. Supaya dalam keseharian kita betul-betul memahami tentang kebutuhan belajar murid yang dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Supaya lingkungan sekolah itu inklusif dan kondusif untuk berlangsungnya pusat persemaian benih kebudayaan masyarakat. Baik, itu tadi yang kita ini lihat. Berikut, di sini tadi ada disebut dalam pertanyaan teman, bisakah kita menjadi teman? Posisi kontrol guru sebagai bentuk penghukum. Ciri-ciri guru yang penghukum itu suara keras, suara keras. Contohnya, woi Arjani, kenapa kamu? Pusat. Itu penghukum. Awas kalau kau tidak lakukan. Tahunya menghukum kalau ada kesalahan yang diamati di lingkungan sekolah misalnya kelas. Itu penghukum. Kemudian semuanya berdasarkan instruksi untuk membuat sesuatu yang tidak ingin kita lakukan. Pusat 5 kali, keliling lapangan 7 kali. Ke depan dan
contoh tentang hukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Muncul begini seseorang, menurut saya, karena saya dalam posisi pembuat merasa bersalah, saya bilang begini, Chelsea, kerjamu tiap hari datang terlambat. Kau tidak kasihan sama Bapak. Bapak sudah ingatkan baik-baik. Kau tidak kasihan sama Bapak ya. Kau juga tidak kasihan sama dirimu sendiri ya. Sama teman-temanmu yang menunggu engkau dalam kelas supaya sama-sama belajar. Di mana kerasaanmu? Contoh. Berarti pembuat merasa bersalah mengemukakan kalimat-kalimat yang dapat membuat batin atau pikiran seseorang semakin tertekan dan memiliki perasaan yang bersalah dan bisa dalam. Itu membuat merasa bersalah. Dan sering diungkapkan itu kalimat-kalimat yang negatif. Kalian suka kotor-kotor ya, kalian tidak kasihan ibu ya, itu membuat merasa bersalah. Itu posisi kontrol guru di posisi membuat merasa bersalah. Selama ini sebelum saya memahami guru ini, saya membuat merasa bersalah sekali. Saya menggunakan kalimat-kalimatnya, saya pikir itu memang orang itu malah menjatuhkan. Sebab ingat bahwa ini kekuatan kata-kata itu bisa merubah dunia ini. Ya. Kemudian pemantau. Posisi pemantau itu biasanya relevan dengan pantauan yang dia lakukan. Misalnya, contoh paling dekat siswa kita disuruh mengerjakan kita jalan mengiringi, oh iya, kita memastikan bahwa semua mengerjakan dengan baik, itu pemantau. Ya. Dalam menyelesaikan kasus, pemantau itu biasanya menggunakan peraturan-peraturan yang ada yang kita sudah buat. Misalnya itu pemantau. Ya. Misalkan begini, wajib menggunakan sesuatu kita. Pemantau akan muncul dengan bahasanya bahwa ada kasus tidak menggunakan sepatu hitam, dia akan mengatakan bahwa tolong ganti sepatunya menjadi sepatu hitam. Dengan peraturan tertib berlaku di sana. Itu pemantau suka mengingatkan aturan-aturan yang kaku dalam pemantau. Teman, posisi kontrol guru sebagai teman. Posisi kontrol guru sebagai teman itu adalah memposisikan guru ada membantu menyelesaikan sesuatu tanpa mengerti tujuan daripada apa yang dijadikan solusi. Misalkan begini, kenapa tidak kerjakan PR? Nomor 3 tidak selesai ya dikerjakan, masih belum dikerjakan. Nomor 3 contohnya, guru sudah posisi temannya, ya sudah, nanti ibu bantu kerjakan nomor 3 itu teman. Ada lagi kasus yang lain, ada datang di ruangan guru, seorang guru, jadi contohnya supaya kita paham tentang teman, datang membawa permasalahannya. Bu, Pak, buku matematika saya, buku paket matematika saya tertinggal di rumah karena tadi telepon. Ya sudah lah, kembali di kelas nanti bukunya apa yang kau pakai itu sebagai teman. Ya. Jadi dia memberikan solusi tanpa memunculkan juga rangsangan dari dalam. Hanya sebatas selesai masalah itu tanpa bermakna. Teman. Berikut, posisi kontrol guru sebagai manajer. Disitulah yang diharapkan dan dicita-citakan bangsa negara ini, semua guru bisa menjadi manajer. Keren bahasanya ya, tetapi bukan berarti seperti posisi manajer di perusahaan. Ini spesifiknya bahwa di lingkungan sekolah. Artinya, guru dalam posisi manajer mampu menyelesaikan masalah berdasarkan segitiga restitusi. Ya. Kita perhatikan di situ segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini hanya cocoknya bagi guru yang berposisi manajer. Dalam mengontrol ini dia dalam posisi manajer. Coba segitiga restitusi di situ kita amati Bapak Ibu, anak-anak sekalian.
Segitiga restitusi ini ada 3 langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itulah yang pertama. Ada menstabilkan identitas. Makanya saya gambarkan dalam bentuk diagram segitiga restitusi. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Maksudnya apa ini? Menstabilkan identitas. Kasusnya begini. Sebetulnya dalam hal ini mengerti banyak kita mengungkapkan kasus Bapak ini dalam sekolah. Kemarin Irma mendorong bangkunya Priska gara-gara ada kesalahpahaman. Katanya Priska telah memfitnah Irma. Sehingga pada kemarin siang Irma emosi dan mendorong bangkunya Priska, di mana Priska duduk di situ. Nah, ini kasus Bapak Ibu atau bukan? Kasusnya apa? Terjadi tidak mengacu kepada nilai positif psikolog atau tidak melakukan nilai kewajiban ya jadi kasus. Lalu bagaimana caranya munculnya seorang guru sebagai manajer di situ? Nah, apa yang dilakukan? Kira-kira apa yang dilakukan saya selaku posisi di manajer terhadap tim menentukan? Ini contoh saja ya. Kira-kira Bapak Ibu bisa memberikan saya skenario apa yang saya mau lakukan di sini. Kalau saya disampaikan begini, oh iya Pak, kenapa silakan Bapak dalam bidang studi ini atau apa itu yang terjadi silakan selesaikan dengan restitusi. Kira-kira Bapak Ibu bisa memberikan saya ilustrasinya apa yang saya mau langkah-langkah apa yang saya mau ambil supaya kasus terjadi penyelesaian dan bermakna dan menghasilkan budaya positif. Cepat-cepat ini karena kebetulan mungkin sudah sedikit dalam usia. Pertanyaan pertama mencari akar permasalahan. Kemudian yang pertama mencari akar permasalahan, akar kasus. Kemudian selanjutnya menyelesaikan kasus dengan saling memaafkan, sehingga terjadi kerjasama yang baik antar kedua yang berkasus. Demikian menurut saya. Jadi intinya bahwa mencari dari apa tadi sesuatu yang sekali mencari akar masalah. Ya. Di dalam hal ini berdasarkan sedikit restitusi betul sekali yang Bapak sampaikan bahwa harus memahami akar permasalahan. Seorang guru kalau tidak tahu itu jangan coba-coba menyelesaikan kasus kalau tidak tahu permasalahannya. Artinya tidak akan efektif. Makanya kelemahan itu semua, kedua hal itu tidak boleh kita panggil secara bersamaan. Ya. Malah akan memicu konflik maupun berikutnya. Sebab orang tidak akan memandang siapa di situ kalau masih dalam keadaan gejolak emosional atau gejolak batin. Selama ini kita itu melihat, kita panggil terus supaya segera selesai masalahnya. Tidak selesai. Jadi cara yang menurut segitiga restitusi bahwa kita akan memanggil kepada dalam kasus tadi itu Irma supaya kita simpulkan di sini. Baru apa yang saya lakukan sebagai orang yang bertindak manajer dengan menggunakan segitiga restitusi adalah menanyai melalui menstabilkan identitas. Saya akan bertanya sudah terjadi kejadian seperti itu. Misalnya saya mau katakan terjadi tadi siang, terjadi kemarin siang. Bahasa dengan terjadi kemarin siang. Setelah saya mendengarkan paparan dari Irma dan memang demikian kejadiannya tentang mendorong meja atau bangku, saya akan memberikan menstabilkan identitas daripada Irma ini. Mau menguatkan dia dengan bahasa-bahasa yang muncul dari
saya, ya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu bahasa kebiasaan. Atau saya mengatakan kamu bukan satu-satunya melakukan hal ini. Di bagian lain pernah orang melakukannya seperti ini. Bahkan bisa kita katakan kalau kita pernah mengalami, pernah tidak saya lakukan seperti ini. Banyak kalimat. Atau kita mau mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak pernah keliru. Itu metode identitas. Tetapi ingat pada kasus yang kedua ini dalam langkah yang kedua itu harus menyatakan bahwa tindakan itu adalah tindakan yang tidak positif atau tidak mengandung nilai kebajikan universitas atau bahasa Belanda itu adalah salah. Ya. Sehingga bagian validasi tindakan yang salah akan muncul begini. Ya, kamu lakukan itu tentunya memiliki alasan-alasan untuk melakukannya. Sementara dalam terkontrol tidak ada perbuatan yang tidak memiliki alasan. Entah gejolak emosi, entah pikiran dan lain sebagainya. Ada banyak kaitan. Sudah jelas tadi ya. Kemudian bisa juga muncul, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi tindakan yang salah. Berarti secara ini kita tidak menyalahkan, tetapi membuat suatu hal bahwa ini tidak mendukung atau tidak sesuai nilai-nilai kebajikan atau budaya positif yang dia lakukan. Dari apa yang mereka sudah yakini di dalam kelas atau sekolah. Saya tetap berputar pada kelas dan sekolah bukan lihat anak-anak. Jadi ada muncul penjelasan di situ kita bisa bertanya. Artinya memang valid bahwa ada tindakan yang salah. Memberikan dalam action kita memvalidasi bahwa itu tindakan yang salah. Tetapi sebagai seorang manajer tidak mengatakan ya betul-betul kamu sudah bersalah, betul-betul kamu sudah melanggar. Tetapi itulah pertanyaan positif yang muncul. Adakah hal yang lebih baik yang bisa dilakukan untuk menjadi lebih baik? Misalnya kalau sudah terjadi itu, dia akan menjawab apa Bapak Ibu? Ya seharusnya saya tidak lakukan seperti itu karena itu melanggar keyakinan bersama atau kesepakatan yang kami telah itu saling menghargai. Lalu kalau sudah seperti itu, langkah selanjutnya institusi itu biasanya menanyakan keyakinan. Setelah itu saya akan muncul dengan beberapa pertanyaan pada saya pada langkah sudah menanyakan keyakinan. Baru kemarin keyakinan kelas yang kita sudah buat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang kita pahami apa nih? Ya, saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai. Jadi kalau begitu, ya saya tidak melakukan nilai kebajikan itu Pak, tidak itu. Ya. Kalau begitu, kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Jawabannya mungkin saja, saya akan menjadi lebih baik, saya akan lebih mencintai teman, saya akan lebih mengontrol pikiran saya dan emosi saya. Itulah segitiga institusi. Lalu dari kronologis kasus tadi, saya sebagai posisi manajer sudah melakukan segitiga institusi, maka saya tinggal mengatakan bahwa terima kasih banyak, bagus sekali sudah mengingat semua tentang kesepakatan kelas dan mau melakukan kebajikan universal dan mau menjadi lebih baik lagi. Ada solusinya. Dia tidak semakin terpuruk, dia tidak akan menikmati, dan bahkan kadang-kadang institusi itu saya sadar dari apa yang saya sudah diingatkan, saya betul-betul akan meminta maaf dan tidak akan mengulanginya. Saya mengajak pikiran saya tidak mengulanginya. Ya, ada penyelesaian. Tadi banyak contoh kasus kancing bagi yang lepas. Jadi ada solusi yang kita berikan berdasarkan pertimbangan moral, pertimbangan kebajikan, dan pertimbangan teknologi yang kita punya. Jadi memang dalam hal ini
kompetensi kita diuji sebenarnya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah untuk menciptakan nilai positif. Kompetensi kita dengan sebab itu merupakan simpul-simpul ya secara banyak hal. Baik, ada contoh kasus restitusi saya sudah sebutkan ini sudah termaklum di dalam. Ini tadi masih kaitan, saya sudah ungkapkan, kita sudah mengeksplorasi tadi. Saya pikir hal yang tentang budaya positif, tinggal kita pada kesimpulan bahwa budaya positif di lingkungan sekolah, Bapak Ibu, begitu hal yang sangat penting ditumbuh kembangkan dan diimplementasikan diimplementasikan dalam komunitas kita di sekolah, di kelas atau keberadaan kita di ekosistem pendidikan. Sebab budaya positif akan mendukung terciptanya sekolah aman dan nyaman yang kondusif, inklusif bagi seorang peserta didik. Itu saja. Marilah kita selaku bagian penting daripada pelaku-pelaku utama pendidikan, sudah tadi bahwa pendidikan itu menurut Kedai Dewantara untuk bisa menuntut tumbuh kembangnya kodrat alam dan kodrat sedang disesuaikan dengan kodrat zaman. Makanya ada istilah guru Indonesia bergerak, Indonesia bergerak. Masih banyak yang kita perlu benahi di dalam ekosistem pendidikan. Salah satunya yang paling dapat kita lihat adalah penerapan lebih baik lagi budaya positif di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas. Budaya positif tidak ditujukan kepada satu pihak di sekolah, tetapi semua komponen pemangku tugas, pemangku kepentingan di lingkungan sekolah. Bahkan orang tua wali murid adalah merupakan bagian daripada penyebaran budaya positif di sekolah. Artinya orang tua lah yang akan juga merupakan agen-agen perubahan paradigma dalam diri seorang peserta didik untuk lebih baik lagi ke depan, sehingga muncul kesadaran disiplin bersumber dalam dirinya terhadap nilai-nilai yang dipahami peserta didik atau seseorang. Tidak lagi berdasarkan hukuman berupa ketakutan dan hal yang semacam itu. Tidak lagi karena teriming-iming dengan adanya hadiah atau penghargaan atau berdasarkan besar kecil imbalan yang akan diterima. Tetapi mereka meyakini dan sungguh tahu apa tujuan mereka melakukan hal tersebut, baik tindakan, sikap, dan kebajikan yang mereka lakukan. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Demikian pemaparan saya pada saat ini tentang berbagi atau diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, partisipasi kita semua. Tak lupa kepada anak-anakku, terima kasih atas kehadiran kalian, bisa mengikuti dengan baik kegiatan forum diseminasi saat ini. Demikian pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Saya Matianus Pagiling yang sehari-hari bertugas di SMPN Satap 3 Sangalang Selatan, adalah calon guru penggerak pada angkatan 9 dari Kabupaten Tanah Toraja. Kepada Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, atas waktu, kesempatan, dan kehadiran kita, pemikiran kita yang sudah diberikan kepada saya sampaikan banyak terima kasih. Selamat siang.